Oke, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan eh, tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Dan sebelum itu saya akan menjelaskan tentang P3K itu sendiri atau pengertiannya. P3K itu adalah merupakan pertolongan pertama yang harus segera diberikan ke korban yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit yang mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan. Kecelakaan di industri pekerjaan itu contohnya kecelakaan jatuh dari ketinggian, kejatuhan benda, tersandung, tersandung, tergelincir, terjepit di antara benda, di antara material, tertubruk, tertabrak, tergilas benda, terpotong, terkilir, terbakar akibat berhubungan dengan suhu yang tinggi, yang panas, atau terkena radiasi, atau juga tersengat listrik, dan masih banyak lainnya kecelakaan-kecelakaan di tempat kerja atau industri atau perusahaan ya lainnya. Maksud dan tujuan P3K itu sendiri yaitu memberi pertolongan perawatan darurat pada korban sebelum mendapat pertolongan yang lengkap dari dokter atau petugas kesehatan itu sendiri. Jadi sebelum dokter datang kan tidak pada saat melakukan suatu pekerjaan ya tidak mungkin dalam suatu perusahaan itu menyiapkan dalam satu proses pekerjaan itu di dalam perusahaan itu menyiapkan di tempat kerja itu menyiapkan 10 dokter atau 10 sampai 15 dokter. Nah, itu mungkin tidak. Tapi pada saat melakukan suatu penyelamatan atau pertolongan pertama, teman-teman yang sudah mengikuti K3 umum atau K3 migas pasti sudah mendapatkan teknik atau penyelamatan penyelamatan pertama dalam melakukan memberi pertolongan pada korban pada saat mendapat kecelakaan atau penyakit mendadak ya dengan cepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan atau langsung ditangani oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. P3K itu sendiri diberikan untuk menyelamatkan nyawa korban, meringankan atau mencegah cederanya penyakit, mempertahankan daya tahan korban atau mencari pertolongan yang lebih lanjut. Prinsip dasar tindakan pertolongan yaitu prinsip yaitu pada dasar tindakan pertolongan patuh. Penolong mengamankan diri sendiri lebih dahulu sebelum bertindak. Amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. T. Tandai tandai tempat kejadian sehingga sebelum orang-orang di sekitar tempat kerja itu datang, dan usahakan untuk menghubungi ambulans atau dokter rumah sakit atau yang berwajib. T itu tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan yang paling tepat.
Memberi pertolongan itu ya yang pertama itu menilai situasi, mengenali bahaya diri sendiri dan orang lain, memperhatikan sumber bahaya, me- memperhatikan jenis pertolongan, memperhatikan adanya bahaya susulan. Dan yang kedua yaitu mengamankan tempat kejadian, memperhatikan penyebab kecelakaan, utamakan keselamatan diri sendiri, singkirkan sumber bahaya yang ada, putuskan aliran atau matikan sumber bahaya yang terjadi yang terjadi pada korban. Hilangkan faktor bahaya misalnya dengan menghidupkan exhaust ventilasi atau jauhkan sumber bahaya. Dan berikutnya itu singkirkan korban dengan cara aman dan memperhatikan keselamatan diri sendiri dengan alat pelindung. Memberi pertolongan, menilai kondisi korban dengan tentukan status korban dan prioritas tindakan. Periksa kesadaran pernafasan, sirkulasi darah, dan gangguan lokal. Berikan pertolongan sesuai status korban. Baringkan korban dengan kepala lebih rendah dari tubuh. Bila ada tanda henti nafas dan jantung, berikan resusitasi jantung paru. Selimuti korban. Bila, bila luka ringan, obati seperlunya. Luka bakar atau ringan. Bila luka berat, carikan pertolongan ke rumah sakit atau dokter. Prinsip dasar tindakan pertolongan yaitu ciri-ciri gangguan, mengenali ciri-ciri gangguan pada korban, gangguan umum atau lokal. Gangguan umum yaitu gangguan pernafasan, sumbatan jalan nafas, menghisap asap atau gas beracun, kelemahan atau kekejangan otot pernafasan. 2. Gangguan kesadaran atau geger atau memar otak, sengatan matahari langsung, kekurangan zat asam atau oksigen. Dan gangguan peredaran darah, peredaran hebat, luka bakar yang luas, nyeri yang hebat, kekurangan cairan tubuh secara cepat, keadaan alergi atau tidak tahan obat. Gangguan lokal itu pendarahan atau luka yang disebabkan karena adanya pembuluh darah terputus atau sobek. Kedua, patah tulang disebabkan karena adanya benturan atau pukulan. Ketiga, ada luka bakar disebabkan karena panas kering, kontak dengan aliran listrik, gesekan dengan roda yang berputar, atau asam dan basah kuat, panas yang basah. Prinsip dasar tindakan pertolongan yaitu kesiapan fasilitas pertolongan personil, buku petunjuk pedoman P3K, kotak P3K, kontak khusus dokter, ruang P3K, alat angkut atau transportasi, alat pelindung diri, dan peralatan darurat. Dan selanjutnya personil dan regu yang akan memberikan pertolongan. Itu sendiri yaitu ada yang harus juga di personil atau petugas K3 itu jumlah personil, seleksi personil, training, dan tanggung jawab. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penyediaan fasilitas atau sifat pekerjaan, jumlah bahan dan sumber bahaya, pelayanan kesehatan terdekat, lokasi tempat kerja, jenis industri dan jumlah pekerja, shift kerja, dan ukuran layout punya perusahaan. Pengawasan pelaksanaan kegiatan di tempat kerja yaitu fasilitas kotak P3K, isi P3K dan buku pedoman dan ruangan P3K, perlengkapan P3K, alat perlindungan, alat darurat, dan alat angkut dan transportasi. Kedua yaitu personil, penanggung jawab
dokter atau pimpinan PKK atau ahli K3, petugas P3K, sertifikasi pelatihan K3 di tempat kerja, dan pembinaan pengawasan pelaksanaan P3K di tempat kerja, internal perusahaan, eksternal, dan eksternal perusahaan di tempat kerja, yaitu internal perusahaan, pengurus perusahaan, dokter perusahaan atau DP KTK, ahli K3, ahli K3 kimia, auditor internal, dan eksternal perusahaan itu pegawai pengawas ketenagakerjaan atau auditor internal, eksternal. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang telah mendengarkan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Mungkin ada salah atau kata-kata yang kurang enak di Bapak dengar, mohon dimaafkan. Selebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.